Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan yaitu pembahasan dari buku kelas 8 Kurikulum Merdeka. Yang saya bahas kali ini adalah soal latihan yang ada di halaman 9, yaitu soal latihan 8 dan 9. Ini adalah merupakan video saya yang keempat. Nanti di dalam deskripsi video saya ini akan saya sertakan latihan-latihan yang dapat kalian jadikan sebagai referensi untuk belajar. Namun jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di halaman 9, yaitu perkalian bentuk suku banyak dengan bilangan. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya di sini. Ya, contoh 4, 5 dikali ya, ini artinya dikali dalam kurung 3x ditambah 2y. Nanti kita perhatikan di sini ya, 5 dikali 3x ya, 5 dikali 3x ditambah karena tanda di sini adalah tanda tambah ya. Kemudian 5 dikali dengan 2x. Jadi 5 dikali 3x ditambah 5 dikali 2y. Maaf ya. Nah, sekarang 5 dikali 3x sama dengan 15x. Lalu ditambah 5 dikali 2y sama dengan 10y. Nah, di sini perhatikan untuk sifat distributifnya. Ya, kalian perhatikan 2 dikali dalam kurung B tambah C. Berarti nanti A kali B ditambah A kali C. Nah, apabila ditulis seperti ini ditukar ya, berarti B dikali A, AB ditambah ya A kali C kali A, ditulis AC. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal latihan 8 ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Kita masuk ke latihan 8 di sini. Nah, sekarang kita masuk untuk soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 ya, 3 dikali dalam kurung X tambah 5Y. Ya, di sini kalian perhatikan. Nah, sekarang untuk pembahasannya berarti 3 dikali X. Ya, 3 dikali X berarti 3X ditambah 3 dikali 5Y. Ya, 15Y. Sehingga hasilnya menjadi 3X ditambah 5Y. 15Y, maaf. Oke. Baiklah, langsung kita masuk ke soal nomor 2. Ya, untuk soal nomor 2, berarti di sini negatif 4 dikali dalam kurung negatif 2A ditambah B. Nah, berarti negatif 4 dikali dengan negatif 2A. Ya, negatif 4 dikali dengan negatif 2A hasilnya 8A. Negatif dikali negatif positif, lalu negatif dikali dengan positif ya. Di sini negatif ya, berarti negatif 4B. Nah, sehingga hasilnya adalah 8A dikurang 4B. Nah, ini untuk pembahasan yang soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ya, 7A dikurang 4B ya, di dalam kurung dikali 5. Nah, sekarang perhatikan pembahasannya. Berarti 7A dikali 5 ya, 35A, lalu negatif 4B dikali 5 ya, negatif 20B. Sehingga hasilnya menjadi 35A dikurang 20B. Lanjut. Sekarang kita perhatikan soal nomor 4. Soal nomor 4 berarti yang ini ya. Berarti 6 dikali 5x ya, 30x. Lalu 6 dikali dengan negatif 2y di sini ya. Nah, berarti negatif 12y. Nah, kemudian ya dikurang ya, atau bisa juga disebut dengan dikurang ya, 6 dikali 2y. Jadi dikurang 12y. Lalu 6 ya ditambah 6 dikali 1 ya, 6. Sehingga hasilnya menjadi 30x dikurang 12y ditambah 6. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Nah, berarti di sini nanti ya, ini yang nomor 5, 3A dikali negatif 2.
berarti 3 dikali negatif 2, kalian tulis seperti ini. Nah, ini tanda tambah, berarti ditambah. Kemudian 4B dikali dengan negatif 2. Ya, 4B dikali negatif 2, lalu dikurang. Dikurang 5 dikali negatif 2. 5 dikali negatif 2. Nah, berarti sekarang di sini 3A dikali negatif 2A, negatif 6A, ditambah 4B dikali negatif 2B, berarti negatif 8B. Ya, kemudian nah, dikurang ya negatif 5 5 dikali negatif 2, hasilnya negatif 10. Nah, sekarang kita tulis negatif 6A ya, negatif 6A positif bertemu dengan negatif ya, negatif berarti 6 negatif 6A dikurang 8B, negatif bertemu dengan negatif ya, positif berarti tambah 10. Sehingga hasilnya negatif 6A dikurang 8B ditambah 10. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. 1/4 dikali dalam kurung negatif 8x dikurang 2y. Nah, ini kita kali ya. Nanti di sini 1/4 dikali negatif 8x. 1/4 dikali 8 itu 4. Ya, maaf. Ini 2 seharusnya ya. Ini 2. Oke, 2 ya. Maaf. Di sini 2. Oke, berarti 1/4 dikali 8 ya itu 2. Ya, ini 2. Nah, 2 berarti positif dikali dengan negatif berarti negatif. Berarti negatif 2x. Ya, ini negatif 2x. Lalu kemudian 1/4 dikali dengan 2y. Ya, atau di sini tandanya kurang. Lalu 1/4 dikali 2y. Hasilnya 2/4. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2x dikurang, ya di sini disederhanakan, ya 2/4 dapat kita tulis 1/2. Ya, ini kita sederhanakan. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 2x dikurang 1/2y. Sekarang kita masuk ke soal 9. Namun di sini perlu saya jelaskan ya untuk contohnya di sini contoh 5. 9x ditambah 15y dibagi 3. Ya, ini contohnya. Berarti nanti 15x ditambah 15y dikali. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui pada saat kalian mempelajari pembagian pecahan, ya, tanda bagi diubah menjadi kali, lalu ini 3/1 ya, ini sebetulnya 3/1. Nah, dibalik ya, dibalik jadi 1/3. Nah, sehingga nanti 9x dikali 1/3 ditambah ya, ini tanda tambah 15y dikali 1/3. 9 dikali 1/3 3 ya, berarti 3x, lalu ditambah 15 dikali 1/3 5 ya, sehingga jadi 5y. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan untuk pembahasan soal nomor 9. Ya, pembahasan nomor 9, kalian perhatikan. Sini nomor 1, 10x dikurang 25y dibagi 5. Ya, seperti contoh tadi, berarti 10x dikurang 25y dikali 1/5. Nah, dibalik ya, tanda bagi diubah menjadi kali. Lalu 10x dikali 1/5 dikurang 25y dikali 1/5. 10 dikali 1/5 itu adalah 2 ya, sehingga menjadi 2x, lalu dikurang ya 25 dikali 1/5 itu 5 ya, sehingga menjadi 5y. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x dikurang 5y. Nah, ini pembahasan yang soal nomor 1 ya, dari soal 9. Sekarang terakhir untuk soal nomor 2. Ya, negatif 12a ditambah 6b dibagi negatif 3. Nah, ini yang ini ya. Kemudian, jadi nanti negatif 12a ditambah 6b dikali negatif 1/3. Dibalik. Oke, jadi nanti kemudian kita tulis di bawahnya negatif 12a dikali negatif 1/3 ditambah 6b dikali negatif 1/3. Ya, 12 ya dikali negatif 1/3 adalah ya negatif dikali negatif, ini berarti positif nanti hasilnya ya. Nah, negatif dikali negatif hasilnya positif. 12 dikali 1/3 itu 4.
ya, sehingga menjadi 4A. Lalu ditambah 6 dikali dengan 1/3 itu hasilnya 2. Ya, hasilnya 2, sehingga 6B dikali negatif 1/3 hasilnya negatif 2B. Ini jadi positif dikali negatif. Nah, kita tulis di sini. Lalu terakhir di bawahnya positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, atau di sini mengurangi. Jadi hasilnya 4A dikurang 2B. Nah, demikianlah pembahasan saya untuk latihan-latihan yang ada di halaman 9 buku kelas 8 kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa sekali lagi dukungannya dengan cara subscribe, like, share, komen. Terima kasih.